Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi thayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa Indah As-Sakinah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kembali pagi ini kita diberikan umur, kesehatan, serta bisa melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca hadis-hadis Rasulullah SAW yang terangkum dalam wasiat-wasiat beliau kepada umatnya. Mudah-mudahan pesan-pesan Nabi ini bisa kita amalkan, bisa kita jadikan bagian dalam kehidupan kita sebagai wujud cinta kita kepadanya atas apa yang Nabi suruh dan Nabi sukai di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari diberikan Allah Subhanahu wa taala kemudahan bagi kita untuk mengamalkannya. Kemudian ucapan salawat dan salam untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, anak dan keturunannya, para sahabat-sahabat yang telah berjuang bersamanya, yang telah mengorbankan harta dan jiwanya, serta kepada seluruh kaum muslim dan muslimat yang senantiasa berada di atas sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Kemudian kita mendoakan kedua orang tua kita yang telah berkorban dan berjasa banyak untuk kita, mendidik kita, mengajari kita banyak hal. Semoga pengorbanan mereka dibalas Allah Subhanahu wa taala dengan kedudukan yang mulia, dan segala apa yang mereka lakukan di dunia ini Allah terima sebagai amal bagi mereka, dan Allah lapangkan kuburan mereka. Allah jadikan taman dari taman-taman surga, dan Allah tempatkan di tempat yang mulia di sisinya. Untuk para guru kita, para masyayikh yang telah mendidik dan mengajari kita, mudah-mudahan Allah jadikan keberkahan bagi mereka dan anak keturunannya. Kembali pagi ini kita melanjutkan pembahasan yang ke-38. Ini wasiat yang ke-38 tentang keutamaan memberikan makan kepada tetangga. Fi it'amil jar. Hadis yang dibawakan dalam pembahasan ini adalah hadis dari riwayat Abi Dzar radhiyallahu taala an. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Aba Dzar, wahai Abu Dzar, idza tabakhta fa'akthiril mariq wa ta'ahad jiranaka." Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi berpesan kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, jika engkau masak makanan yang berkuah, maka banyakkan kuahnya. Banyakkan kuahnya, dan berilah tetanggamu. Ini adalah batas minimal yang bisa kita berikan. Artinya ketika kita masak dari masakan yang itu mengandung kuah, apapun namanya, kan banyak masakan mengandung kuah, gulai, apalagi sup dan sebagainya. Banyak makanan yang
di kita ini mengandung kuah. Maka Nabi berpesan di saat masak seperti itu banyakkan, artinya lebihkan, sehingga kita bisa berbagi dengan tetangga kita. Hadis yang kedua yang menguatkan pembahasan ini adalah di dalam riwayat yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepadaku, kata Abu Dzar, inna khalili sallallahu alaihi wasallam qala li, kekasihku. Abu Dzar mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kekasihnya yang berpesan kepadanya. Nabi berpesan, la tada'anna minal ma'rufi syai'a idza fa'alta, jangan engkau tinggalkan ma'ruf, kebaikan jangan pernah engkau tinggalkan, idza illa fa'alta, kecuali kamu harus lakukan. Ini pesan Nabi, ini luar biasa ini. Apapun kebaikan jangan pernah engkau tinggalkan. Coba kita hitung kebaikan apa yang sudah kita ketahui dan itu belum kita kerjakan, lakukan, berusaha untuk melakukannya. Fa in lam taqdir alaihi fakallimin nas wa anta alyanuhum taliq. Andai engkau tidak melakukan kebaikan itu, maka berbicaralah dengan manusia sedangkan engkau bicara dengan lemah lembut, dengan wajah yang ceria. Jadi kalau ngomong dengan orang, kata Nabi, ngomong dengan wajah yang ceria, dengan lemah lembut. Wa idza tabakhta mariqatan, kata Rasul, jika engkau masak makanan yang mengandung kuah, fa akthir ma'aha, banyakkan kuahnya. Waghrif li jiranika fa asibhum minha bima'ruf, dan bagikan kepada tetanggamu, ya, sehingga mereka mendapatkan dari apa yang engkau masak dari kebaikan itu. Maka ini nasihat Rasulullah SAW kepada Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, kalau kita lihat hadis yang kita baca ini, maka dapat kita pahami bersama bahwa sesungguhnya agama ini menyuruh untuk melakukan segala bentuk kebaikan, berbuat baik kepada manusia, bermuamalah kepada mereka dengan cara yang baik, sampai pada perkara yang paling ringan sekalipun kita diminta untuk melakukannya. Bayangkan, jangan pernah kita menganggap rendah terhadap satu perbuatan. Jangan pernah, apapun kegiatan, apapun perbuatan, apapun amalnya, jangan pernah kita kecilkan. Karena di sisi Allah jika dilakukan dengan ikhlas tak akan pernah kecil. Nabi menyebutkan dalam hadisnya, dan para ulama juga menyebutkan dalam kitab mereka, menyimpulkan bahwa di antara cabang iman yang paling rendah itu apa? Menyingkirkan duri di jalan. Artinya apa saja yang membuat orang teraniaya kita singkirkan. Tah kayu yang ada di jalan, tah batu besar yang jika lewat orang tanpa sadar bisa jatuh, apapun namanya, singkirkan itu dan harap pahala si Allah. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan pernah kita kecilkan kebaikan itu. Faqad yakunu lahu fadlun 'azimun wa ajrun kabirun 'inda Allah. Bisa jadi kebaikan yang kita lakukan, yang kita anggap kecil itu memiliki kedudukan, keagungan paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadzal hadits, dalam hadis yang sudah kita bacakan ini, amar Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu taala anhu annahu idza tabakha maraqatan wa huwa kinaya an tabkh al-lahmi wa taswiyatihi. Rasul menyuruh Abu Dzar, apabila engkau masak makanan yang berkuah, maka banyakkan kuahnya itu. Agar apa? Agar bisa diberi kepada tetangga kita. Ya, artinya di sini bukan hanya kuah yang kita beri gitu.
Makanan yang bisa kita bagi, maksud di sini agar kita bisa membagi makanan itu. Datang ke rumah tetangganya, kami masak sup, ini kuahnya, gitu. Bukan itu maksudnya. Kita beri, ya, kita beri dari apa yang kita masak itu kepada tetangga kita. Makanya di dalam sebuah hadis Nabi SAW, فَإِنَّ الْعَبْدَ لَا يَبْلُو حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ, seorang mukmin tidak akan sampai pada hakikat iman sampai dia mencintai saudaranya, menyukai untuk saudaranya seperti mana ia menyukai dirinya. Mencintai saudara itu bagian dari iman, bagian dari iman, dan ini yang diajarkan oleh agama kita. Dan Islam menyuruh kita untuk berbuat kepada siapapun dari umat ini. Ikhwani ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, waqad awsa asy-syar' umuman bil jar. Syariat secara umum telah memberikan wasiat nasihat kepada tetangga. Fal jarul muslim lahu haqqun al-jiwar, lahu haqqul jiwari wa haqqul islam. Tetangga muslim itu memiliki dua hak. Pertama, hak sebagai tetangga. Yang kedua, hak sebagai saudara se-Islam. Hak tetangga itu dalam Islam sangat besar. Bahkan saking banyaknya nasihat untuk Rasulullah agar disampaikan kepada umat ini dengan memperhatikan tetangga, sampai-sampai Nabi SAW ya mengira bahwa tetangga mewarisi tetangganya. Saking banyaknya ayat atau hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW, saking besarnya hak tetangga itu terhadap tetangganya, maka sampai-sampai tetangga itu mewarisi tetangganya. Dan orang yang paling berhak adalah tetangga. Orang yang paling berhak adalah tetangganya. Dan orang yang paling berhak, tetangga yang paling dekat dengan pintu rumahnya. Dengan pintu rumahnya. Kemudian, wa in kana al-jaru ghairu muslim falahu haqqul jiwar. Jika seandainya tetangga itu bukan muslim, maka dia berhak untuk mendapatkan hak sebagai tetangga. Apa? Berbuat baik, saling menjaga, saling menjaga. Tidak boleh kita saling mengganggu apakah hak dia sebagai tetangga. Karena Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Menghormati tetangga adalah bagian dari iman. Makanya jangan katakan beriman dengan iman yang sempurna kalau tetangganya tidak dijaga dengan baik, kalau tetangganya tidak diperhatikan dengan baik. Tanda iman yang baik di sisi Allah, dia saling menjaga antara tetangga, memberikan hak-haknya, hak sapa, hak berkunjung, hak saling memberi, dan seterusnya. Dan ini juga harus kita perhatikan. Wa fil hadis, dalam hadis yang sudah kita bacakan, al-haddu ala ta'ahudil jiran walau bil qalil. Ya, anjuran untuk memberi sesama tetangga walaupun sedikit jumlah yang kita beri. Lima yatarattab ala dzalika minal mahabbah wal ulfah. Karena hal demikian itu akan mengundang rasa cinta dan kasih antara tetangga. Walima yahsulu bihi minal manfaati wa daf'il mafsadah. Demikian juga dengan demikian, dengan memberi, memperhatikan, itu akan menolak dari seluruh bentuk mafsadat dan mendatangkan manfaat. Di dalam hadis ini juga kita dapat ambil pelajaran, al-hathu ala badlil ma'rufi wa ma tayassara min. Kita disuruh untuk mengerahkan tenaga untuk melakukan apa saja dari kebaikan. Jangan pernah kita kecilkan dan jangan pernah kita anggap remeh. Wa in qalla, walaupun kebaikan itu sedikit dan tidak banyak jumlahnya. Wa idkhalis sururi al muslimin, seperti membuat hati saudara senang, itu adalah kebaikan. Jangan buat hati saudaranya cemas, buat hati saudaranya nyaman, buat hati saudaranya tenang dengan ucapan dan sikap kita. Jangan membuat dia galau, jangan membuat dia gelisah. Nabi suruh kalau tidak bisa berbuat baik yang sangat banyak,
paling tidak engkau bertemu dengan saudara dengan wajah yang ceria. Itu tidak bisa juga. Gimana? Tertutup pintu kebaikan, waliyadzubillah. Maka subhanallah, seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan pagi kemarin, bahwa di antara syiar Islam yang mesti kita tebarkan adalah mengucapkan salam. Ucapan salam itu menenangkan, menenteramkan, dan ini akhlak yang sangat tinggi dan kedudukan yang mulia di sisi Allah jika kita amalkan. Sejalan dengan nasihat sebelumnya. Ikhwanikum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan nasihat yang berikutnya, yaitu wasiat yang ke-39, yaitu keutamaan mencintai orang-orang miskin. Dalam hadis ini masih dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, qala awsani khalili Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisab'in. Kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan aku dengan 7 perkara. Yang pertama, an anzura ila man huwa asfala minni wa la anzur ila man huwa fawqi. Agar aku melihat kepada orang yang lebih rendah daripadaku dari sisi kehidupan, dan tidak melihat kepada orang yang lebih tinggi dariku. Tujuannya agar kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang sangat banyak dan tidak menjadi orang yang sombong. Ini yang pertama. Yang kedua, wa an uhibbal masakin wa an adwa minhum. Yang kedua, agar aku mencintai orang-orang miskin dan aku dekat dengannya. Dekat dengan orang-orang miskin itu membahagiakan, dan dekat dengan orang-orang kaya itu membuat hati kita tidak nyaman. Terkadang kita diukur sama dia, mentang-mentang dia memiliki lebih dari kita, maka kita akan dijadikan barangkali hal-hal yang membuat hati kita tidak nyaman. Tapi berdekatan dengan orang-orang miskin membuat hati kita nyaman dan membuat hati kita bahagia. Yang ketiga, wa an asila rahimi wa in qata'uni wa jafawni. Agar aku menyambung silaturahim dengan karib kerabatku meskipun mereka memutuskannya dan bersikap kasar kepadaku. Yang keempat, wa an aqulul haqqa wa in kana murran. Agar aku mengatakan sesuatu yang hak meskipun itu pahit. Kebenaran itu wajib untuk dikatakan meskipun pahit. Yang kelima, wa an la akhaf fillahi laumata laim. Agar tidak takut kepada orang-orang yang mencela dalam celaan mereka. Ketika kita melakukan kebaikan dicela sama orang, biarkan. Di dalam dakwah juga demikian. Sampaikan kebenaran, dicela sama orang, biarkan. Dicaci maki sama orang, tidak apa-apa. Dihina sama orang, tidak masalah. Rasul saja manusia yang paling kuat imannya, yang paling sempurna akhlaknya, yang paling sempurna dalam ciptaannya, dihina, dicaci maki, dan diusir dari negerinya. Maka sikap seorang mukmin, alla yakhafa fillahi laumata laim, tidak boleh takut jika kita berada di jalan Allah, ya, celaan orang-orang yang suka yang mencela. Yang keenam, wa alla as'ala ahadan syai'a. Agar aku tidak meminta kepada siapapun. Ketika kita mohon kepada Allah, ketika kita minta kepada yang maha kaya, Allah, yang tidak akan pernah mengecewakan permintaan. Ini yang dinasihatkan oleh Nabi. Yang ketujuh, wa an astaghfira min qawli la hawla wa la quwwata illa billah. Agar aku memperbanyak mengucapkan la haula wa la quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali dari Allah. Kata Nabi, fa innaha min kunuzil arsh. Itu adalah harta simpanan di arsy. Perbanyaklah kita mengucapkan la haula wa la quwwata illa billah, karena kita merasa orang-orang yang tidak kuat, yang tidak berdaya, yang tidak memiliki kekuatan apapun kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwanikum muslimin rahimakumullah, inilah
mutiara nasihat dan wasiat dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk Abi Dzar, kekasih beliau, dan tentunya untuk umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita dengan dengan berbuat baik sama tetangga, dengan menjaga hubungan dengan orang-orang yang berdekatan dengan rumah kita, serta kita saling memberi dan saling berbagi, karena itu akan mendatangkan cinta dan kasih. Kemudian kita mengamalkan beberapa poin-poin yang telah disampaikan oleh Rasulullah kepada Abi Dzar radhiyallahu taala anhu di dalam kehidupan ini. Seluruh yang disampaikan atau 7 poin yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Abu Dzar adalah perkara yang akan membuat kita bahagia dan nyaman, dan akan menjadikan kita orang-orang yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pagi ini memberikan semangat bagi kita untuk mengerjakannya dan menjadi ilmu yang berkah bagi kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam, wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.